Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain puji syukur yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran dan kelapangan kepada kita semua, sehingga masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Seterusnya salawat dan salam tak bosan dan lupanya kita sampaikan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa kita umatnya dari lembah kegelapan sampai alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya Islam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya, seterusnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam di awal kata, salam keganti sirih jo pinang keganti rokok nan sabatang. Sairi yang salam jo barabah barabah di rumpun buluah. Sairi yang salam jo sambah sambah disusun dinan jari sapuluh. Nibuang Jepangka ambo tarap capek ketek mudah dijambo. Ujung Jepangka ambo sabah tape kepada bapak dan ibu jamaah kasadonya. Nah, di dalam kita membuat acara medekoko, perkumpulan medekoko, ibarat orang manggulai, kurang asin dek garamnya, kurang manih dek gulanya, kurang sajuk di ayahnya, racik garamnya tak alui, mungkin gulainya nampatah santan. Tolong bapak dan ibu samparonokan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bil Hatid al-Ansari.
Sahabat ini hidupnya miskin, sangat miskin. Tapi walaupun dia miskin, ketaatannya tidak mengurangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya pun selalu berjamaah. Yang jelas intinya, di mana Rasulullah menjadi imam, disitulah Sa'labah ini menjadi makmum, selalu jadi makmum. Jadi kalau para sahabat saat itu selesai sholat Allahumma antas salam, Sa'labah ini malah Allahumma lalu jalan. Karena apa? Anehnya Sa'labah ini ketika selesai sholat pulang. Sholat pulang, sholat pulang, sholat pulang, begitu seterusnya. Sampai akhirnya suatu ketika ditegur oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sa'labah, labbaika ya Rasul. Kamu ini seperti orang munafik saja, Sa'labah. Apakah tidak betah engkau di masjid ini, wahai Sa'labah? Setiap selesai sholat pulang, sholat pulang, sholat pulang. Tidak zikir, tidak wirid, bahkan tidak juga berdoa. Ada apa ini Sa'labah? What happened? Bahasa kerennya. Dijawab oleh Sa'labah, maafkan saya ya Rasul. Saya maafkan. Saya bukan tidak mau wirid ya Rasul. Terus juga bukan tidak mau berdoa. Lalu juga bukan tidak mau wirid. Lantas kenapa? Saya ini orang susah ya Rasul. Kain yang saya pakai sekarang adalah kain yang dipakai oleh istri saya juga di rumah nih. Jadi ketika saya sedang sholat, istri saya menunggu agar tidak kehabisan waktu. Setelah saya selesai sholat, saya langsung ke rumah agar istri saya tidak kehabisan waktu. Begitu ya? Iya ya Rasul. Terus maumu bagaimana? Kata Rasulullah. Begini ya Rasul. Anda kan Rasul. Terus biasanya yang namanya Rasul itu doanya kan jarang meleset. Maksudmu? Doakan saya ya Rasul supaya saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya jadi kaya ya Rasul, kain punya sendiri, istri saya punya, tenang saya ibadah ya Rasul, kata Sa'labah. Apa kata Sa'labah? Kata Rasulullah, Sa'labah, menurut engkau contoh yang terbaik bagi orang Islam itu siapa? Anda ya Rasul. Anda lihat saya kaya tidak? Tidak ya Rasul. Sudah, pulang saja kamu, kata Rasulullah. Disuruh Sa'labah ke pulang dari Rasulullah. Hari kedua bertemu lagi dengan Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, bagaimana Sa'labah? Sudah dipikir ini? Sudah. Dipikir bagaimana? Doakan saya ya Rasulullah supaya saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya jadi orang kaya ya Rasul, kain punya sendiri, istri saya punya kain, tenang saya ibadah wahai Rasul, kata Sa'labah. Sa'labah, kata Rasulullah, qalilun tuhaddisu akhrahu khairun kasiru la tutikhun. Sedikit membawa manfaat itu lebih baik daripada banyak tapi kau tak sanggup mengembannya. Sudah, pulang saja kamu, kata Rasulullah. Pulang Rasul, sahabat ini kembali ke rumah. Hari ketiga bertemu lagi dengan Rasulullah. Membana Sa'labah oleh istilah awak kini lah sabaleh juga kepala oleh. Hari ketiga bertemu lagi dengan Rasulullah, ditanya lagi oleh Rasulullah, bagaimana Sa'labah? Sudah dipikirnya? Sudah ya Rasul. Dipikir bagaimana? Saya memohon kepada engkau ya Rasulullah, doakan saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya kaya ya Rasul, kain punya sendiri, tenang saya ibadah Rasulnya. Dek Sa'labah kalau membana, akhirnya Rasulullah mengangkat tangan lalu berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqhu Sa'labah, ya Allah berikanlah rizki kepada Sa'labah. Akhirnya pada saat itu doa dikabulkan oleh Allah. Sa'labah diberikan seekor kambing betina yang sedang hamil. Berkata Rasulullah kepada Sa'labah, Sa'labah silahkan kamu bawa kambing ini, peliharalah, mudah-mudahan jadi berkah buat kamu, kata Rasulullah. Dibawalah Sa'labah kambing ini oleh Sa'labah pulang.
Karena Sa'labah pandai memelihara kambing, rupanya kambing ini berkembang biak. Dari 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 7, makin banyak. Ketika Sa'labah ini kambing makin banyak, Sa'labah mulai lupa akan kewajiban. Yang dulu datangnya sholat pas sebelum azan, ini malah pas mau qamat aja orang datang. Lama kelamaan pas Jumat pun, itu pun Ratib sudah naik mimbar. Lama kelamaan enggak nampak lagi oleh Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kemana Sa'labah? Rupanya dinas keluar kota mengembala kambing. Akhirnya pada saat keluar perintah zakat, buru-buru Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Karena alasan apa? Belum punya harta apapun. Padahal kambing sekian banyak, sabana banyak, tapi tidak ngeluaran dong. Akhirnya pada masa Utsman bin Affan yang dulunya Sa'labah miskin, memohon kepada Rasulullah jadi orang kaya. Setelah kaya lupa diri, lupa daratan. Maka zaman Utsman bin Affan, Sa'labah pun kata Rasulullah, celakalah engkau wahai Sa'labah. Akhirnya Sa'labah pun menjadi miskin kembali. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah perumpamaan. Bagaimana seorang Sa'labah ketika diuji dengan kemiskinan, dia lulus. Tapi ketika diuji dengan harta dan kekayaan, gagal total. Ketika miskin dia menghambakan diri kepada Allah, setelah kaya budak harta. Ini mencerminkan sikap tidak istiqomah, tidak mencerminkan diri untuk berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah mengikrarkan kepada kita manusia, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Harga mati, titik, istiqomah di situ. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tanamkan diri kita untuk selalu istiqomah. Karena apa? Setiap apapun yang diberikan kepada Allah dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita syukuri untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku kata Allah, aku tambah. Tapi kalau ingkar, awas, azabku itu pedih kata Allah. Jadi kita diberikan harta dalam kehidupan, disyukuri, ditambah. Diberikan jabatan tinggi dalam hidup ini, disyukuri, ditambah. Diberikan istri yang cantik, menawan, indah, enak dipandang mata, disyukuri. Jadi tambah oleh. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan akal kepada kita. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu ada 3. Yang pertama ada namanya binatang, malaikat. Yang kedua binatang, yang ketiga manusia. Pertama ada namanya malaikat. Malaikat ini diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Jadi kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Yang kedua ada namanya binatang, diberi otak tapi tidak diberi akal. Banyak orang kini Bapak Ibu, otak ada, akal tak ada. Asia tuh, silahkan Bapak cari masing-masing. Contoh, ayam kalaulah datang syahwatnya, ndak mencari ada orang atau indak, hajar pupuh. Kudo Bapak Ibu keliling kota Padang ndak pakai serawa, santai saja. Awak manusia keliling kota ndak pakai serawa, baras soalnya. Namanya binatang, diberi nafsu tapi tak ada akal. Beda dengan kita manusia, diberi otak, diberi akal, diberi nafsu. Kalau akal yang menang, kita manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsu yang menang, kita manusia lebih rendah daripada binatang. Itu makanya iman dengan akal agak sejalan. Karena apa? Iman akhlak kepada Allah, akal untuk kita bisa berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kita selalu menjalankan kata Rasulullah, as-salatul jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam.
Nah, tadi kita sudah sholat bersama-sama, menghadap Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan sama, inti bacaan la ilaha illallah, gerakan sama, imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Tapi kalau imam keliru, imam lupa, imam salah, seharusnya imam ini ruku nih, sujud nih imam, salah nih imam, tegur. Gimana cara negurnya? Ada aturan main. Jangan nanti karena melihat imam salah, makmum emosi, satu masjid ikut negur, woi imam salah, woi, main hari aja. Ketika imam salah, cukup makmumnya saf terdepan yang mengerti dengan kesalahan imam. Apa dengan caci makian? Tidak, santun bahasanya dengan bacaan subhanallah. Suatu hari Bapak Ibu, imam ini melakukan kesalahan yang sangat besar, fatal kesalahannya. Apa itu? Imam buang angin. Yang namanya manusia pasti buang angin juga ya. Ketika siangnya, sang imam ini rupanya pas saat bekerja tanpa sengaja kemasukan barang-barang haram dalam perutnya. Pas jadi imam di bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kok pariku memberontak, menulaknya, babunyi parik itu. Biasanya Bu, kalau parik laba bunyi, yang lancar jalannya kateh ke bawah. Ke bawah. Rupanya tanpa sengaja talapeh di imam kok. Mujuan ndak basoro. Gitu aja. Ketika saat itu imam, apakah lantas makmum berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi ini. Udah amuah itu udah. Ketika imam sudah batal, ya udah imam sadar diri aja, minggir, antian sholat tuh. Terus bagaimana sholat yang terbengkalai? Makmum yang saf terdepan maju, gantikan posisi imam. Apa buat sholat baru? Tidak. Teruskan di mana imam terhenti. Pekerjaan imam seperti itu. Karena apa? Kalau dibuat sholat baru, nanti imam batal lagi, ulang lagi sholat. Kapan selesainya itu sholat? Jadi Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam hal kegiatan kita sehari-hari, istiqomah penting, karena dengan istiqomah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pekerjaan dengan serius dan ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan iman dalam hatinya, terutama kepada anak-anak kita, generasi muda yang di masa yang akan datang, dengan target apa? Nanti mereka mau jadi apa? Yang penting iman tetap tanamkan dalam hatinya. Anak-anak awak kejadian besok Bu sukatilah. Yang penting cari bakatnya dulu. Yang ngacok di pakok itu hari. Pak Ustaz, anak ambo acok masih pistol Ustaz. Oh, tentara tuh Bu. Pak Ustaz, anak ambo acok macip pesawat Bu. Oh, pilot mungkin Pak. Pak Ustaz, anak ambo acok main hujan Pak Ustaz. Oh, angkatan laut tuh Bu. Kalau iman, insya Allah aman. Mereka mau jadi TNI nanti silakan, mau jadi polisi silakan, asal polisi beriman. Mau jadi guru-guru beriman, mau jadi dokter-dokter beriman, mau jadi pengusaha-pengusaha beriman, mau jadi maling. Ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya tanamkan iman di hati anak-anak kita. Mereka mau jadi apa silahkan, yang penting istiqomah, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah, gunakan akal yang dengan baik ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tetap mendirikan sholat dan jaga ibadah kita masing-masing.
masing-masing. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kaduduk duduklah, yang katagak tagaklah, yang kalalok laloklah, yang kabasanda basandalah, yang kapulang pulanglah, yang ngabo ala sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.